Baik, perkenalkan nama saya Mikael Beril Filoteo Slamida, NIM 2405030. Tahun lahir 2006, 23 bulan Maret. Tinggal di Angges, Tahuna Barat. Baik, pentingnya topik komunikasi di dalam organisasi. Tujuan presentasi. Tujuan membahas pentingnya komunikasi dalam organisasi serta bagaimana komunikasi yang efektif dapat memperbaiki hubungan antar anggota, memperlancar kerja tim, dan meningkatkan produktivitas. Pentingnya topik ini tanpa komunikasi yang baik, informasi tidak dapat disampaikan dengan jelas, yang bisa menyebabkan kesalahan, kebingungan, dan konflik dalam organisasi. Definisi dan proses komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau perasaan dari satu pihak, yaitu komunikator kepada pihak lain, yakni komunikan, dengan tujuan untuk menghasilkan pemahaman yang sama. Proses komunikasi. Proses ini melibatkan beberapa elemen penting. Komunikator, orang yang mengirimkan pesan, dan pesan, yaitu isi informasi yang disampaikan. Saluran komunikasi, cara atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan, misalnya verbal, tulisan, ataupun digital. Komunikan adalah penerima pesan. Umpan balik, respon atau reaksi dari komunikan yang menunjukkan pemahaman atau tanggapan terhadap pesan yang diterima. Next. Contoh proses komunikasi dalam organisasi. Misalnya, ada seorang manajer mengirimkan email kepada tim untuk memberitahu mereka tentang perubahan jadwal rapat. Dalam hal ini, komunikator manajer yang mengirimkan email. Pesan adalah informasi yang mengenai perubahan jadwal rapat. Saluran komunikasi adalah email yang digunakan sebagai media pengiriman pesan. Komunikan adalah anggota tim yang menerima email. Umpan balik adalah tim pembalas email untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima dan memahami perubahan jadwal. Gangguan, misalnya gangguan bisa berupa kesalahan teknis pada sistem email atau anggota tim yang tidak memeriksa email tepat waktu. Dengan memahami elemen-elemen ini, organisasi dapat mengoptimalkan proses komunikasi agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dan ditindaklanjuti dengan tepat. Next, peran dan karakteristik komunikator. Peran komunikator adalah seorang komunikator harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, tepat, dan efektif agar mudah dipahami oleh komunikan. Karakteristik komunikator. Komunikator harus memiliki kemampuan berbicara, menulis, serta empati untuk memahami kebutuhan dan sudut pandang orang lain. Next. Peran dan karakteristik komunikan. Peran komunikan adalah harus aktif dalam mendengarkan, memahami, dan memberi umpan balik agar komunikasi menjadi dua arah. Komunikan mempunyai karakteristik keterampilan mendengar aktif dan keterbukaan terhadap pesan yang disampaikan. Hukum komunikasi. Dalam komunikasi ada beberapa prinsip atau hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses komunikasi berjalan dengan efektif dan lancar. Dua di antara hukum komunikasi yang sangat penting adalah empati dan klaritas. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang kedua hukum komunikasi ini. Hukum empati adalah hukum yang berusaha untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini penting dalam organisasi untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Hukum klaritas. Komunikasi yang jelas dan tidak ambigu membantu menghindari kebingungan dan kesalahpahaman dalam organisasi. Arah aliran komunikasi. Salah satu jenis aliran komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ini mengacu pada aliran informasi dari atasan atau manajer ke bawahan atau anggota tim. Komunikasi ke bawah adalah salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting dalam struktur organisasi, terutama dalam menjaga kelancaran operasional dan pencapaian tujuan bersama. Definisi komunikasi ke bawah adalah aliran pesan atau informasi yang mengalir dari tingkat manajer atau pimpinan kepada karyawan, staf, atau anggota tim di bawahnya. Komunikasi ini bisa berupa instruksi, kebijakan, tujuan, feedback, atau informasi penting yang perlu diketahui
oleh bawahan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Next. Pentingnya komunikasi ke bawah. Menyampaikan instruksi dan tujuan. Salah satu tujuan utama komunikasi ke bawah adalah untuk memberikan instruksi yang jelas mengenai tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh bawahan. Dalam konteks organisasi, manajer seringkali menyampaikan tujuan strategis dan prioritas yang harus diikuti oleh tim. Pemberian umpan balik, feedback. Komunikasi ke bawah juga digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap kinerja bawahan. Ini bisa berupa pujian untuk hasil yang baik atau perbaikan yang perlu untuk meningkatkan kinerja mereka. Pengarahan dan pembinaan. Manajer atau pemimpin sering menggunakan komunikasi ke bawah untuk memberikan pengarahan atau pembinaan. Mereka memberikan bimbingan agar bawahan dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik, memahami perubahan dan kebijakan atau mengembangkan keterampilan baru. Meningkatkan koordinasi. Dalam organisasi yang lebih besar, komunikasi ke bawah membantu memastikan bahwa semua anggota tim memahami prosedur yang benar, peran mereka, dan bagaimana mereka berkontribusi pada tujuan bersama. Dengan komunikasi yang jelas, koordinasi antara tim dan departemen menjadi lebih efektif. Komunikasi sehat di lingkungan organisasi. Komunikasi sehat di lingkungan organisasi mengacu pada cara berkomunikasi yang terbuka, jujur, penuh rasa hormat, dan efektif. Komunikasi yang sehat sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif, mengurangi konflik, dan memperkuat hubungan antar anggota tim. Komunikasi sehat juga berfokus pada pemahaman, mendengarkan aktif, dan saling mendukung antara atasan dan bawahan, serta antar sesama rekan kerja. Contoh, rapat tim dengan tujuan jelas dan keterlibatan semua anggota. Dalam sebuah rapat tim, manajer memulai dengan menjelaskan tujuan rapat dan apa yang ingin dicapai. Semua anggota tim diberikan kesempatan untuk berbicara dengan mengungkapkan pendapat mereka. Manajer mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan umpan balik positif, dan mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada topik yang relevan. Mengapa ini komunikasi yang sehat? Terbuka dan transparan. Semua orang tahu apa yang diharapkan dan memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka. Respek terhadap pendapat. Masing-masing anggota tim didengarkan tanpa interupsi atau penilaian negatif. Partisipasi aktif. Anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Next. Kesimpulan dan poin-poin utama. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang efektif dan harmonis. Memahami proses komunikasi, peran komunikator dan komunikan, serta hukum-hukum komunikasi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan menghindari konflik. Pilihan aliran komunikasi yang tepat, serta komunikasi yang sehat dan memperkuat hubungan antar anggota tim. Rekomendasi dalam membangun komunikasi efektif dalam organisasi. Pertama, mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. 2. Membuka saluran komunikasi yang jelas dan terbuka. 3. Memberikan umpan balik yang konstruktif. 4. Menjaga sikap empati dan pengertian terhadap sesama. Mungkin sekian. Thank you for watching. Arigatou gozaimashita.